Bersama kita ada Kang Ferdi Hasan. Ini hari ini memperingati Hari Difabel Nasional. Sudah hadir ayah hebat yang sudah berhasil membesarkan, mendampingi anak yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Fasya tuh masuknya kategori mohon maaf autis atau apa? Ya, dia jadi ada autisnya, jadi dia dikategorikan Asperger, jadi salah satu spektrum dari autis. Gitu. Ya. Saya pernah ketemu dengan anak Asperger itu salah satunya gak bisa panik ya. Ya, betul. Kalau panik terus Sama dia polanya diulang, terus kalau suka sesuatu dia intens sekali, jadi seneng itu. Iya. Karena autis juga banyak Spektrumnya. Iya. Nah kalau Fasya tuh sukanya apa? Yang diulang-ulang dan sukanya itu apa? Sampai hari ini dia seneng dengan Detektif Conan. Detektif Conan itu dia ulang-ulang, terus dia cari tahu, dia pokoknya bikin ini itu segala macam. Komiknya kali ya, baca. Iya. Kasus-kasusnya walaupun dia udah tahu diulik. Diulik gitu. Ulang lagi ya. Begitulah kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu ya. Sebagian besar dia kalau sudah senang sesuatu atau suka sesuatu ya dia akan diulang-ulang. Dan tertib biasanya. Misalnya jam 7 pagi dia bangun, dia 7:10 belum bangun tuh dia bilang dia harusnya udah bangun gitu. Padahal kalau libur kan nggak apa-apa ya kalau kita ya. Iya. Dia ya jam 7 bangun, nanti kalau jam segini makan, jam segini Terstruktur. Ada rundown hidupnya. Iya benar, sesuai rundown. Tapi enak jadi lebih tertib juga ya. Tertib, betul. Akhirnya teratur hidupnya. Terus Iya. tidurnya Tapi juga perlu kesabaran yang luar biasa dari orang tua pasti ya. Ya, jadi memang kita sebagai orang tua tuh tantangannya memiliki anak berkebutuhan khusus tuh dari tahun ke tahun tuh beda gitu. Waktu kecil ya, waktu Fasya kecil nih, saya bilang ke dokternya, yang penting dia bisa berdiri sama jalan ya, karena kakinya lemes banget. Iya. Terus udah gitu setelah bisa berdiri sama jalan, kita bersyukur. Terus udah gitu Ada target berikut. ada target berikut sama ada tantangan berikut. Di usia remaja seperti remaja pada umumnya gitu kan. Sekarang kan dia udah masuki 22 tahun nih. Iya. Dia udah masuki Udah 22 tahun. 22 tahun. Jadi udah dewasa sekarang, alhamdulillah dari yang kita pikir tadinya nggak bisa jalan, dia lemes dan lain sebagainya, sekarang alhamdulillah kuliah. Alhamdulillah. Kuliah. Wow. Terakhir. Ngambil apaan? Jadi waktu ngambil apa juga kita bingung ya kira-kira ngambil apa, karena pas lulus SMA teman-temannya kan pada kuliah, dia nanya, "Pak, aku kuliah di mana?" gitu. Waduh, kita kuliah apa ya? Akhirnya dia ada diterima waktu itu di akuntansi, Pinter banget. pinter banget juga ya, alhamdulillah gitu. Hei, akuntansi UI. Hey. Keren itu mah. Terus Akuntansi lagi. Tapi memang dia tertarik ya Mas ya? tertarik, tapi akhirnya kita pikir apa nih yang kira-kira bisa bermanfaat sama dia, ada berinteraksi dengan, karena kan salah satu kesulitan mereka adalah interaksi sosial. Sosial iya. Jadi kita ambil kuliah perhotelan. Ih bagus kayak aku lulusan perhotelan dulu SMK, perhotelan terusnya kuliahnya pariwisata juga. Nah dia kuliah pariwisata, jadi itu kan banyak kepake, kayak misalnya dia belajar beresin sesuatu, belajar masak dan lain sebagainya, dan banyak interaksi. Ketemu interaksi nanti sama ada tamu. Iya. Flashback sedikit, tahu anak di kondisi seperti itu tuh di usia berapa sih? Nah jadi waktu, karena Vina itu selalu megang anak itu sendiri, jadi waktu Farah kan anak yang pertama itu kita udah lihat seperti apa. Nah waktu Fasya nih, ini bayi kok terlalu tenang. Terlalu tenang. Tenang, jadi waktu kita misalnya nutup pintu atau kita bahkan biasanya tuh kalau bayi kalau misalnya kaget sesuatu minimal matanya gerak gitu. Ada kagetnya. Ini nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya ada yang teriak, ada apa segala, dia tenang banget. Dipikir terganggu pendengarannya dulu kan? Sempet cek. Awalnya. Kita cek, kita periksa segala macam, pendengarannya normal. Kenapa nih? Kita flashback 22 tahun yang lalu kan belum seperti sekarang ya, informasi gitu kan, internet belum ada, jadi kita dari dokter ke dokter keliling gitu. Ternyata memang kebetulan ada salah satu dokter yang kenal dengan baik, dia bilang ini ada gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhannya jadi ya memang harus diterapi gitu. Nah itu terapi juga kita mulai tahu itu usianya pas 3 bulan. Kita usia 6 bulan udah mulai terapi terus sampai SD. Sampai SD, nah kita masukin SD di sekolah yang benar-benar memang siap untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Bukan SLB tapi? Bukan. Oke. Jadi ada sekolah SLB, ada sekolah yang inklusi sebutannya. Jadi menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Dan bergaul dengan anak-anak pada umumnya. Ya, jadi mereka di kelas normal, ada yang pakai shadow, ada yang enggak. Selepas kelas normal ini dia akan dibawa lagi ke kelas berikutnya untuk ditanya pelajaran hari ini yang sulit di mana. Sambil terus udah gitu ada terapi lagi, ada
motorik, biasanya kelemahan mereka Oke. motorik, sensorik. Sampai SMA ikut program kelas seperti itu? Sampai SMA. Nah, namanya anak-anak kan maaf ya bersinggungan, ada istilah zaman sekarang dibully dan lain. Apakah mengalami? Jadi dia sempat mengalami bully itu di tahun 2016. Nah dari 2017 dia mulai minum obat karena waktu itu dia kayak anxiety ya, kayak apa? Cemas, kayak panik. Dia ngerasa jantungnya berhenti, dia ngerasa nggak bisa nafas. Jadi dia sampai sekarang harus minum obat. Awal dari SMP itu? Dari SMP. Itu pas abis dibully itu yang tadinya anaknya riang, terbuka segala macam itu jadi tertutup. Waduh. Tapi karakter yang ceria ketika SD itu apakah sudah kembali? Setelah SMA, itu kan SMP kelas 1 ya. Setelah SMA itu mulai kembali gitu. Mulai kembali tapi ya anak ini baik banget, anaknya sabar banget. Terus udah gitu kadang-kadang saya nih kalau pas SMP ataupun SMA ya saya juga nggak menyalahkan, memang kondisinya begitu. Ya kadang-kadang saya datang ke sekolah saya suka ngeliatin gitu ya dari jauh gitu. Dia duduk makan sendirian karena nggak ada teman gitu kan. Tapi ya begitulah anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin saya bicara sama psikolognya, kasihan gak sih gini? Menurut kamu kasihan, tapi kalau dia enjoy dengan kesendiriannya ya itu juga. Tapi kita sebagai orang tua pasti kan kerasa Ada gimana. rasa, iya ya. Gue memposisikan kok gitu kayak pengen lari, pengen nemenin gitu ya. Tapi sisi lain pengen bikin dia mandiri gitu. Iya betul. Ada ini gak sih kesulitan pada saat masuk ke industri gitu? Nah, Cerita sama Om. dia cerita sih sejauh ini kesulitan pasti ada gitu ya. Cuman ya itulah hebatnya di industri ini ya, di industri pariwisata dan juga perhotelan kan mereka jasa ya. Jadi mereka memang saling membantu dan mereka benar-benar menerima gitu. Itu yang saya salutin. Alhamdulillah ya Mas ya. Dan Betul. suka juga akhirnya ya. Dan suka juga. Semoga kedepannya berbagai industri juga mulai menerima gitu. Amin, Dan juga iya. masyarakat menerima karena anak-anak difabel, anak-anak berkebutuhan khusus ini semakin banyak dan ada di sekitar. Ada ruang juga akhirnya ya. Akhirnya bareng sama teman-teman yang normal lainnya. sama. Betul Wak. Jadi Atau kalau enggak kita sekalian ngobrol aja Iya, langsung sama sama Pasya, boleh Pasyanya. nggak? Boleh Pasnya dong. ada. Pasya ada dong. Pasnya aja yuk. Ini dia Pasya. Halo Pasya. Ayo. Silakan. Kamu mau sapa-sapa dulu. Sini. Keren. Mau ngobrol-ngobrol gimana kamu PKL-nya kemarin? Baik. Sama Baik loh. ya, sama aku Omnya juga. Dulu aku jadi waiter. Dulu Waiter, sama di waiter. perhotelan. Ke perhotelan. Iya. Terus 6 bulan jadi cooking, jadi chef. Tadi dia bikin kue bolu. Oh benar toh. Iya. Seru ya ketemu banyak tamu ngobrol ya. Seru. Iya. Kamu sekarang udah semester akhir. Iya betul. Betul lagi sarjana dong. Betul. Seneng nggak? Senang Terus alhamdulillah. ntar kalau udah lulus berarti langsung kerja. Langsung kerja insya Allah. Mau posisinya maunya posisi apa? Direktur lah Om. GM. Loncat. Jadi cita-citanya mau jadi penulis. Dia lagi penulis. Iya. Iya. Nulisnya tuh tentang apa? Novel. Novel. Katanya suka detektif kanan. Betul. Iya. Kalau novel mau genrenya itu apa? Mau apa tentang percintaan atau tentang perjalanan atau tentang apa? Tentang fantasi gitu loh. Om. Fantasi. Oh iya. Kamu punya sosok fantasi seperti apa? Udah ada bayangan belum? Belum ada tapi insya Allah ada satu saat nanti. Kenapa mau jadi penulis tapi kenapa kuliahnya di perhotelan? Dari orang tua saya nih Om. Iya, orang tuanya ya. Orang tua. Orang tua aja. Jujur kan? Jujur. Gak ada yang ditutupin. Gak ada yang ditutupin loh. Tahu gitu mah sastra apa gitu ya. Iya. Dulu katanya masuk akuntansi juga. Betul Om. Pilih jadi akuntan, kerja di perhotelan atau jadi penulis? Perhotelan. Perhotelan, Iya. oke. Penulisnya gimana? Nanti belakangan aja. Sambil nyambi ya. Oh, kalau di perhotelan maunya jadi posisi apa? Mau jadi housekeeping, suka bersih-bersih gitu loh. Suka bersih-bersih, suka lipat rapi. Mood ya. Semua tertata. Emang iya? Iya. Berarti Iya. Pasya ini pasti tipikal yang kalau ada barang satu hilang pasti dia nyariin. Pasti kamu tahu ya. Iya pasti. Kalau ada yang miring dikit maunya dilurusin gitu-gitu ya? Betul Om. Oh gitu sih. Cocok housekeeping ya bener. Bener. Yang lipat-lipat selimut, terus bikin bebek-bebekan. Mudah-mudahan housekeeping yang punya hotel sendiri. Amin. Ya. Oke, kalau Pasya sendiri tau gak sih papanya ini artis besar, tahu? Tahu. Tahu. Iya. Terus rasanya punya papa artis tuh gimana, bangga nggak?
Bangga sekali Om. Bangga sekali. Iya. Kenapa kamu nggak mau jadi artis juga sih? Kayak Malu, papa. malu aja Malu sih. kenapa sih? Malu. Tapi teman-teman Fasya pada tahu nggak itu papa kamu kan ini artis idolaku loh gitu-gitu. Iya, teman-temanku nggak kayak gitu sih, tapi biasa-biasa aja gitu. Biasa aja ya. Kita lihat foto papa kamu ya. Nih. Tuh. Waduh. Waduh, tahun Dulu berapa? papa kamu Ini lebih muda dari Fasya ini. tuh. Ih ganteng Ya, banget. cakep banget, ih cakep banget sumpah. Dia umur berapa? Itu umur berapa? 17, 15 kayaknya. 17 loh. Ih cakep banget ya. Cakep banget kayak. Sampai sekarang ya. Keren. Iya, ini cowok-cowok aja pada mengakui. Ih, ya juga ya kena cakep. Enggak, kita kagum ya. Kagum. Kita kagum. Cowok pada mengakui. Pega, lu ikutan dong kalau gitu. Iya, ini jangan gitu. Aku kan wajar muji kalau Ya, kalian lu gak ikut muji, kita berdua doang. kalian berdua gini lihat, "Ih, cakep banget ya, ih, cakep banget." Fasya ngeliat foto papa tadi gimana? Cakep banget. Cakep Banget kagum. Di rumah ada nggak foto-foto itu dipajang di tembok? Ada. Ada, emang narsis gak sih papanya? Dipajang ya. Iya. Tapi by the way, Oke. aku ada hadiah nih. Mana? Ada hadiah. Jangan ngomong hadiah tapi bukan hadiah ya. Enggak, Ini hadiah apa Mystery mystery box. box? Hadiah apa mystery box? Ini ada hadiah, dalamnya mystery box. Mystery box. Ini buat Fasya. Oh, makasih banyak. Emang apa Kita sih lihat mystery apa boxnya? sih, Fasya. Oh iya, penasaran banget. Sama ya. aku juga. Oh, baju taekwondo. Taekwondo. Iya. Pernah jadi taekwondo dulu. Pernah? Pernah. Sampai sabuk apa? Merah hitam, sabuk merah hitam. Ini dong. Itu pas umur berapa SD? Ya waktu SD-an gitu. SMP nggak ikut taekwondo lagi? Udah berhenti pas udah selesai setelah kelas 6 SD. Oh gitu, selesai. Iya. Tapi hebat, kok sukanya taekwondo emang di sekolah ada taekwondonya? Suka bela diri gitu loh. Tapi itu itu diminta lagi, dipaksa lagi sama papa atau keinginan kamu sendiri? Iya, taekwondo itu. Taekwondo. Dikenal orang tua gitu. Jujur. Kamu tuh, papa kamu cerita emang kamu tuh penurut ya? Iya betul. Nur. Apapun orang tua minta kamu lakukan. Siap. Kenapa? Soalnya saya mencintai orang tua saya, suka menghormati orang tua dan turut apa orang tua yang inginkan gitu. Berarti itu Fasya Aduh aku nyes loh itu dengan itu loh. les banyak dulu. Dia banyak les gitu. Apa? Kamu inget gak les apa dulu? Ada Ikuzo itu Jepang. Iya. Terus saya udah lupa sih sisanya tapi Saking banyaknya. saking banyaknya Bisa bahasa gitu. Jepang juga? Nggak bisa saya. Tapi pernah belajar? Bikin Ikut- komik Jepang Oh gitu. komik Jepang. Keren banget. Tapi ini kata-kata yang harus kita highlight adalah kamu lakukan itu semuanya karena kamu mencintai dan menghormati papa. Iya. Dia ini, pokoknya dia anaknya tertib. Terus udah gitu kalau ada di antara kita yang sakit atau apa, dia yang pertama kali datang mau kakak yang apa, dia doain. Peduli banget. Sangat care. Taat agamanya. Pokoknya setiap azan sholat. Kalau di tempat kerja setiap azan dia yang azan. Sekarang kita merasa bahwa Fasya ini adalah Pengantar. suatu berkah Iya. di kehidupan keluarga kita. Kita diajarin banyak sekali hal oleh Fasya. Dan pengantar ke surga menurut saya. Insya Allah, amin. Amin. Karena orang tua itu, anak itu bisa mengantarkan ke surga, begitupun bisa ke neraka. Betul. Dan kamu tuh ingin bersama-sama ke surga. Insya Allah. Itu yang kamu cita-citakan. betul. Masya Allah banget. Aduh, ini mah jadi iri loh mas. Maksudnya di zaman sekarang loh. Kan anak-anak kita tuh tidak bisa dikendalikan dengan keinginan kita selamanya juga. Kita harus ada percaya. Tapi beliau ini sudah menjaga diri dan terjaga dirinya. Amin, insya Allah. Mau ngomong apa secara langsung ke papa? Sampai sesuatu? Oh, sayang sama papa banget. Sampai seumur hidup. Oh, mas ini berkah tau. Amin, insya Allah, Fan. Gue dari Kang Ferdi jadi Mas Iya, Ferdi. aku jadi Ini jadi sebuah keberkahan tersendiri loh mas. Insya Allah. Insya Allah. Itu sudah di titik itu juga. Udah di titik itu udah merasakan bahwa sekarang waktu awal kita banyak nangis, Van. Setelah kesini ternyata kita banyak banget dapat dari Fasya justru gitu. Bahwa ya kita dititipin anak berkebutuhan khusus ini pasti kita juga insya Allah kuat dan bisa untuk bersama terus. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Masya Allah. Ya. Nah, berbicara mengenai itu tadi sudah tersampaikan secara langsung katanya
kalian berdua diminta untuk menulis surat ya. Iya. Betul. Boleh kita dengarkan? Boleh, baca? boleh. Yuk, Dan boleh. sangat- Yuk. Oke. Nih. Sini. Siap. Kita duduk sini. Ya. Oh. Kita akan saling Boleh mengungkapkan surat. rasa cinta lewat kotak pos full of love. Oke, kita pisahkan. Ini dari Dari Fasya. Ini dari papa yang Fasya, kanan. buat papa. Oke. Ini Fasya. Ini Ini dari Fasya. Oh, mana ya? dari. Iya. Bener gak takut kebalik? Coba kita lihat. Oh, ini buat Fasya. Fasya mungkin mau bacain surat dari papa duluan. Boleh. Boleh. Silakan. Fasya boleh silakan. Kita kesini yuk. Yuk sini yuk. Dear Fasya, Papa Mama sangat sayang dengan Fasya. Kami berdua sangat bangga atas pencapaian dan kerja keras Fasya selama ini. Semoga Fasya dapat terus belajar, rajin beribadah dan bisa mengejar mimpi yang Fasya inginkan. Mama, Papa, dan kakak dan adik insya Allah akan selalu support dan mendoakanlah Fasya agar menjadi orang yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing setiap langkah dan memberikan rahmat serta ridhonya untuk kita keluarga. We love you Fasya. Makasih Papa. Saya sekarang bacain surat dari Fasya untuk saya ya. Dear Papa, aku sangat mencintai Papa karena Papa sudah mengajariku sejak kecil cara sholat dan baca Al-Quran dengan baik dan benar. Cara mengasih makan dan juga minuman yang lezat. Dan cara menjadi kakak yang bertanggung jawab merawat adik Fahri. Terima kasih Papa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingku sampai di dunia di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. I love you Papa. Isinya mirip. Iya. Tapi ini dalam bentuk tulisan, tadi dalam bentuk cerita dan ungkapan hati dan kata-kata. Seneng loh. Alhamdulillah. Nuhun ya, terima Nuhun kasih pisan. ya. Terima kasih Vega, Terima terima kasih kasih. Anwar. Iya. Karena setelah yang satu ini kita akan menghadirkan ini kali ini musisi yang menginspirasi. Jadi beliau tunanetra tapi suaranya luar biasa. Katanya suaranya mirip Rizky Febian. Beneran? Masa sih? Tetap di FVP, Korean Korean Pagi. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Untung putus cinta jadi ada lagu ya. Jadi kadang gini kak, Tuhan menciptakan kejadian itu sebenarnya punya hikmahnya tersendiri. Ah. Ketika saya putus cinta, berarti saya punya karya.